guys, perkenalkan nama saya Sarincani Lumanteruan dengan NIM 2024-010-2044. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama sampai ke-7, yaitu yang pertama tentang Perang Bank Indonesia, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga stabilitasan sistem keuangan, yang keempat pasar uang, pasar modal, dan hingga kondisi industri dalam perekonomian Indonesia. Seluruh materi ini saling terhubung karena semuanya terhubung dalam menjaga stabilitasan ekonomi nasional serta mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Materi yang pertama itu adalah Bank Sentral. Bank Sentral atau Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki satu tujuan, yaitu menjaga kestabilitasan nilai rupiah baik terhadap barang dan jasa ataupun inflasi, maupun terhadap nilai tukar mata asing. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar. Yang pertama kebijakan moneter, yang kedua sistem pembayaran, yang ketiga kestabilitasan sistem keuangan. Ketiga pilar tersebut saling terhubung menjaga kondisi ekonomi nasional agar tetap stabil. Selain menjaga inflasi dan nilai tukar, Bank Indonesia juga mendukung pengembangan ekonomi syariah dan UMKM melalui digitalisasi sistem keuangan seperti QRIS dan pengembangan keuangan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Pertemuan kedua yaitu kebijakan moneter. Pada pertemuan kedua dibahas mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga kestabilitasan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali serta menjaga kestabilitasan nilai rupiah. Instrumen utama juga digunakan Bank Indonesia adalah BI 7-day reverse repo rate atau suku bunga acuan. Ketika inflasi tinggi, Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga agar masyarakat dan perusahaan mengurangi pinjaman dan konsumsi. Sebaliknya, jika ekonomi melambat, suku bunga dapat diturunkan agar aktivitas ekonomi meningkat. Inflasi sendiri dapat terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat atau kenaikan biaya produksi. Karena itu, kebijakan moneter sangat penting untuk menjaga kestabilitasan ekonomi. Selain itu, keberhasilan kebijakan moneter juga memerlukan koordinasi pemerintah, terutama untuk mengendalikan harga pangan dan energi. Selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu stabilitas sistem keuangan. Pada pertemuan ketiga, dibahas mengenai stabilitas sistem keuangan dan moneter. Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi ketika lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sistem pembayaran mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun terjadi tekanan ekonomi, dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki peran penting sebagai leader of last resort atau pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami masalah likuiditas jangka pendek. Tujuan utamanya untuk mencegah krisis perbankan yang dapat mempengaruhi ekonomi nasional. Selain itu juga dibahas mengenai keuangan inklusif, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan seperti mobile banking, Finance, dan QRIS. Semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan sistem keuangan, maka perekonomian akan semakin kuat dan stabil. Pada bagian ini juga dijelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga Bank Indonesia mendukung perkembangan UMKM melalui akses pembiayaan dan digitalisasi usaha. Materi ini juga menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dijalankan pemerintah melalui pajak dan belanja negara, sedangkan kebijakan moneter dijalankan bank melalui peraturan suku bunga dan likuiditas. Jika keduanya berjalan secara selaras, maka stabilitas ekonomi akan terjaga. Akan tetapi, jika tidak sinkron, dapat memicu inflasi, krisis utang, dan pelemahan ekonomi. Lanjut lagi, pertemuan keempat, yaitu kebijakan moneter dan pasar keuangan. Pada pertemuan keempat akan dibahas mengenai hubungan kebijakan moneter dan pasar keuangan. Bank Indonesia tidak hanya menjaga inflasi, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen seperti suku bunga, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan mikroprudensial.
Materi ini juga membahas pentingnya infrastruktur pasar keuangan seperti BI, TGGS, dan BISSS, dan berfungsi mendukung transaksi keuangan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Setelah krisis global 2008, sistem keuangan dunia semakin menekankan pentingnya transparansi, manajemen risiko, dan pengawasan sektor keuangan agar krisis tidak terulang kembali. Selanjutnya itu ada pertemuan kelima, yaitu pasar uang. Di pertemuan kelima ini dibahas mengenai pasar uang. Apa sih pasar uang? Yaitu pasar yang menyediakan pembiayaan jangka pendek dengan tenor kurang dari 1 tahun. Fungsi utamanya adalah menjaga likuiditas dan sistem ekonomi. Pasar uang menjadi jalur utama transmisi kebijakan moneter ketika Bank Indonesia mengubah suku bunga. Perubahan tersebut akan mempengaruhi pasar uang. Kemudian mempengaruhi kredit, investasi konsumsi, dan akhirnya inflasi. Karena itu, pasar uang sangat penting bagi stabilisasi ekonomi. Dalam pasar uang terdapat berbagai pelaku seperti Bank Indonesia, bank komersial, pemerintah, perusahaan, investor, serta broker. Bank Indonesia memiliki peran penting strategis karena mengendalikan likuiditas dan mempengaruhi arah suku bunga melalui operasi pasar buka dan repo. Lanjut di pertemuan ke-6, itu ada instrumen pasar uang. Pada pertemuan ke-6, dibahas sebagai instrumen pasar uang seperti Treasury Bills, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, Interbank Call Money, Sertifikat Deposito, dan Banker Acceptance. Treasury Bills merupakan surat utang jangka pendek pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan negara, sedangkan SBI merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk menyerap likuiditas dan mengendalikan inflasi. Jika uang beredar terlalu banyak, Bank Indonesia menjual SBI agar uang kembali terserap ke sistem Bank Indonesia. Selain itu ada interbank call money atau yaitu pinjaman antar bank jangka pendek untuk membantu bank yang kekurangan likuiditas. Materi ini menunjukkan bahwa instrumen pasar uang sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan kelancaran aktivitas ekonomi. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang money multiple dan perbedaan uang tunai dengan uang yang disimpan di bank. Uang yang disimpan di bank dapat digunakan sebagai dasar pembelian kredit sehingga memiliki pengaruh besar terhadap jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Pertemuan ke-7 yaitu pasar uang dan pasar modal Indonesia. Pada pertemuan ke-7 dibahas mengenai perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang berfokus pada pendanaan jangka pendek, sedangkan pasar modal berfokus pada pendanaan jangka panjang. Instrumen pasar modal meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal memiliki fungsi penting sebagai sumber pendanaan perusahaan serta sarana investasi bagi masyarakat. Selain itu, pasar modal juga mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia, pasar modal diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan perdagangan efek dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia. Perkembangan pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh stabilitas politik, regulasi, dan kepercayaan investor. Pada sesi ini juga dibahas mengenai 5 financial market. Yang pertama, money market. Yang kedua, capital market. Yang ketiga, currency market. Yang keempat, derivative market. Yang kelima, insurance Money market. market atau pasar uang adalah pasar keuangan yang memperjualbelikan instrumen atau surat berharga jangka pendek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Pasar ini digunakan oleh bank,
perusahaan, maupun pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek dan menjaga likuiditas. Contoh instrumennya adalah sertifikat deposito, commercial paper, dan treasury bills. Capital market atau pasar modal adalah pasar yang menjadi tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui perdagangan saham, obligasi, dan sekuritas lainnya. Pasar modal berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan dan juga sebagai sarana investasi bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada currency market atau pasar valuta asing atau forex. Pasar mata uang adalah pasar yang melakukan transaksi jual beli mata uang dari berbagai negara. Pasar ini digunakan untuk kebutuhan perdagangan internasional, investasi, perjalanan luar negeri, dan aktivitas bisnis global lainnya. Nilai tukar mata uang di pasar forex dapat berubah-ubah tergantung kondisi ekonomi dan permintaan pasar. Selanjutnya yang keempat ada derivative market atau pasar derivatif. Adalah pasar yang memperdagangkan kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset lain seperti saham, obligasi, mata uang, komoditas, atau suku bunga. Instrumen derivatif digunakan untuk mengurangi resiko kerugian atau mencari keuntungan dari perubahan harga dan membantu pengelolaan risiko keuangan. Contohnya futures, option, forwards, dan swap. Yang terakhir atau yang kelima, ada insurance market atau pasar asuransi. Adalah pasar yang menyediakan layanan perlindungan terhadap risiko kerugian melalui perusahaan asuransi. Individu atau perusahaan membayar premi kepada perusahaan asuransi, lalu perusahaan akan memberikan ganti rugi apabila terjadi risiko tertentu sesuai isi polis. Pasar ini membantu memberikan rasa aman dan perlindungan finansial terhadap kejadian yang tidak terduga. Kelima pasar tersebut saling terhubung dalam sistem keuangan modern dan memiliki fungsi berbeda dalam mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, materi juga membahas analisis industri Indonesia. Sektor industri memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekspor, dan mendorong teknologi. Indonesia masih menghadapi tantangan seperti deindustrialisasi, ketergantungan impor bahan baku, dan persaingan global. Namun, Indonesia juga memiliki peluang besar industri dan pengembangan teknologi digital. Di bagian akhir juga dijelaskan mengenai resesi. Resesi adalah kondisi ketika aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi. Walaupun Indonesia belum mengalami resesi, terdapat beberapa tanda perlambatan ekonomi yang perlu diwaspadai. Dari keseluruhan penutup, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia, kebijakan moneter, dan pasar uang, pasar modal, dan sektor industri memiliki hubungan yang sangat erat dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Stabilitas sistem keuangan sangat penting agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik dan mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Materi yang terakhir yaitu hubungan suku bunga, obligasi, dan kondisi ekonomi Indonesia. Pada materi ini dijelaskan bahwa suku bunga, obligasi, dan kondisi ekonomi Indonesia saling berkaitan. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, pinjaman seperti kredit rumah, kartu kredit, dan biaya pinjaman perusahaan menjadi lebih mahal. Akibatnya, Indonesia dan perusahaan cenderung mengurangi pinjaman dan belanja, sehingga peredaran uang melambat dan inflasi bisa ditekan. Kenaikan suku bunga juga membuat orang lebih tertarik menyimpan uang di bank karena tabungan lebih tinggi. Selain itu, investasi menjadi lebih selektif dan kredit baru berkurang karena bank lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa obligasi penting untuk memahami uang modern. Obligasi adalah surat utang atau janji pembayaran di masa depan yang dipercaya memiliki nilai hari ini. Sistem keuangan modern sebenarnya
berjalan berdasarkan kepercayaan terhadap pembayaran di masa depan. Walaupun ada tanda perlambatan ekonomi seperti ekspor melemah dan tekanan global meningkat, Indonesia saat ini belum mengalami resesi karena ekonomi masih tumbuh positif sekitar 5%. Jadi kenaikan suku bunga bukan berarti ekonomi langsung buruk, tetapi merupakan cara menjaga kestabilan ekonomi dan mengendalikan inflasi.